Halo kawan-kawan Gaditcast, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja. Nah, jadi di video ini gue bakal ngebacain komentar-komentar kalian sesuai sama judulnya. Tapi kalian ada yang sadar gak sih sama video gue kali ini? Ada yang berbeda loh teman-teman. Apa itu? Coba lihat. Gue gak pakai clip-on, tapi gue menggunakan mic. Ini nih mic-nya. Nah, kalau kalian lihat nih, gimana? Dari mic-nya 7RYMS ya. Nih dia mic-nya. Wow, ini dus aja kayak gini, bagus banget ya tuh. Warnanya ada kuning dan juga putih. Wah, ini gue nggak menggunakan clip on. Gimana menurut kalian? Kalian sendiri yang nilai dari mic 7RYMS ini ya. Nah, kalau kalian bisa lihat juga dari desainnya sendiri ini bagus banget. Dan itu materialnya kokoh loh kalau kalian bisa tahu ya. Wah. Dan sini juga ada volumenya, bisa dikecilin, digedein. Dan kalian bisa juga di mute. Nah, kalau dinyala lagi, dia bakal nyala lagi. Nah, kalau kurang jelas kalian bisa deket banget kayak begini. Suaranya gimana? Pasti bagus banget kan? Nah, dari jarak segini aja kedengerannya gimana menurut kalian? Oke. Dan di paket pembelian ya, kalian bakal mendapatkan kartu garansinya. Dan juga ada nih kabel-kabel yang lainnya, seperti kabel Type-C dan ke USB. Ini gue menggunakan kabel Type-C to Type-C. Jadi gampang banget, bisa langsung masuk ke handphone kalian. Nah, ini gue record lewat handphone. Jadi terpisah ya audionya sama si kamera. Nah, itu dia teman-teman. Dan kalian juga bisa, di sini ada colokan headsetnya untuk ngemonitorin audio kalian, gimana hasil dari audio dari 7RYMS ini tipe SR USB mini. Wah, ini mic ini tuh cocok banget untuk podcast sih kalau kata gue, karena emang gimana ya, dan ya audionya tuh bagus nih, jarak segini gimana kedengarannya. Terus kalau kita puter, nah dia tuh lebih condong ke depan ya. Ini yang ada tulisan, yang ada volume di depan ini, dia lebih keluar di sini nih audionya. Tuh kalau dideketin lagi ini, wah bagus banget coy, asli. Ya kalau kalian mau beli boleh banget nih teman-teman, kalian bisa langsung aja kemana ya, link ntar gue kasih linknya di deskripsi ya. Ini tuh bagus banget ya. Waduh, ini produk baru banget keluar. Jadi ya kalau kalian ada niatan bikin podcast ataupun bikin kayak begini aja, video-video ngomong untuk content creator, untuk bikin channel YouTube baru, menurut gue cocok banget. Dan ini udah ada tasnya juga loh. Wih, tasnya bagus tuh. Wah, gue suka nih desain dari 7RYMS ini. Sebelumnya gue udah pernah review juga clip-onnya yang mempunyai 2 channel. Itu bagus juga. Alright. Kita langsung masuk aja ke topik kita nih teman-teman. Apa sih, kita bakal bacain beberapa komentar-komentar kalian nih teman-teman yang udah upload, yang udah komen di komentar gue di YouTube. Gue udah pilihin beberapa komentar-komentar dan gue bakal ngebacain komentarnya dan gue bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan ke gue. Nah, bentar kita pilih-pilih dulu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari siapa ya? Dari teman-teman gitu, dari kalian semua gitu loh ya. Oke, kita deketin lagi biar audionya lebih boom. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Keren bang, dari Septian Putra. Keren bang, selalu jadi panutan keramahannya, kalemnya. Sama minta saran bang, mending beli Sony A6000 apa Canon EOS M3. Nah, kebetulan gue udah megang juga beberapa kamera Sony A6000-nya. Kalau menurut gue Sony A6000 itu oke. Dan kalau dibandingin sama M3, ini beda banget. Sony A6000 tuh gak ada colokan mic-nya ya. Kalau Canon EOS M3 tuh udah ada colokan mic-nya. Dan layarnya juga udah flip vlog begitu. Jadi enak banget untuk bikin video vlog ataupun untuk motret-motret, karena udah bisa diputer-puter layarnya. Kalau kamera dari Sony A6000 itu menurut gue kurang banget ya, karena gimana ya, nggak ada colokan mic-nya. Terus layarnya juga nggak bisa di flip sampai ngevlog gitu. Dan ya masih banyak kekurangannya. Terus lensa kitnya tuh wah kurang banget sih kalau menurut gue dari Sony A6000. Jadi kalau menurut gue, kalau lu mau main video-video juga yang kayak mau bikin kayak begini, content creator seperti ini, ya menurut gue mending ngambil EOS M3 ya daripada Sony A6000. Alright. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, teman-teman.
Oke, dibaca nggak ya dari Sultan Hoki? Dibaca terus gue bikin videonya lagi. Saran bang, baru beli Canon 4000D. Bagusnya pakai lensa tipe apa yang bokeh, dana sekitar 2 juta ke bawah. Kalau lu udah punya kamera Canonnya DSLR nih ya tipe 4000D, itu emang baru-baru, ya nggak baru-baru banget sih keluar, tapi emang itu adalah kamera DSLR termurah dari Canon ya. Barunya sih sekitar 4 jutaan kayaknya. Ya murah lah, menurut gue worth it banget untuk kalian yang mau belajar gitu. Nah, kalau menurut gua lensa yang 2 jutaan untuk ngebuat bokeh itu ada 2 sih. Lu bisa ngambil lensa fix ataupun lensa tele. Kalau lensa telenya itu kalian bisa ngambil 2 jutaan, itu bisa ambil, itu udah support sama STM autofocusnya cepet nggak sih dari Canon C4000, karena gue juga belum review itu kamera. Jadi kalau menurut gue mending ambil yang lensa yang STM ya, kayak 55-250 Canon itu lensa tele yang ada STM-nya. Itu autofocusnya udah cepet dan juga ya silent gitu. Dan kalau untuk lensa fixnya ini juga ada 50mm STM f1.8. Jadi tinggal pilih. Lu lebih suka lensa yang kecil, itu juga bisa hasilnya bokeh, ataupun lu bisa ngezoom pakai lensa panjang, pakai lensa tele gitu teman-teman. Jadi ada 2 pilihan ya, lensa fix ataupun lensa tele. Kita lanjut lagi nih. Bang rekomen kamera buat pemula yang budgetnya 2-4 juta. Bagus buat foto-foto. Canon 100D bisa banget Canon 100D. Budget 2-4 juta. Itu sih menurut gue bukan, ya lu nyari dia mau second apa baru. Kalau baru ya dapatnya paling 4000D. Tapi kalau second banyak pilihannya, kayak 100D, bisa juga 550D, dan sisa duitnya bisa kalian beliin lensa gitu, ataupun 1200D. Ya kalau syukur-syukur bisa dapet yang 1300D yang udah ada wifi-nya. Dan sisa uangnya kalian beliin lensa, memori, baterai. Udah, gitu aja. Kalau untuk bagus untuk foto apa enggak ya tergantung kalian, kan usernya itu kalian gitu. Kalau kalian kameranya bagus tapi kalian nggak bisa gunainnya, buat apa juga, ya kan? Oke, kita lanjutin lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Robi Nadap. Bang, mendingan 7D atau 60D? Jawab dong bang. Oke, gua jawab sama gua. Kalau menurut gua mendingan 60D. Wah, 60D ya karena kalau 7D emang sih itu tak lagi itu 1 digit, dan itu tapi belum full frame ya, jadi sama aja kayak 60D sensornya gitu. Nah jadi kalau menurut gua, daripada lu ngambil 7D yang bodinya lebih gede dari 60D dan itu menggunakan memory card yang super gede juga dan harga memory cardnya mahal, ya mending ngambil 60D. Banyak juga keuntungannya daripada 7D menurut gua. Layarnya bisa flip kalau 60D. 7D belum bisa. Jadi ya gua lebih mementingkan, lebih asik pakai 60D. Karena gue juga pernah pakai kamera itu sampai beberapa tahun juga. Dan itu kuat coy. Alright, gimana? 60D jadi ya gue pilih. Oke, ini dari Unyux TV. Om, lu street sering pakai mode manual atau AF? Alright. Kalau gue mau trade street itu tergantung situasinya ya. Karena ada beberapa situasi, misalkan kadang gue menggunakan shutter speed aja ya. Shutter speednya itu yang auto, yang lainnya tuh manual kayak ISO ataupun diafragma ya. Dan juga kadang gue juga menggunakan ISO yang auto, sisanya manual shutter speednya. Tergantung sih. Kalau gue lebih suka milih yang ISO-nya auto, jadi shutter speed-nya gue ngatur, F-nya gue ngatur. Jadi emang kalau lagi gelap berarti ISO-nya naik tinggi, dan ya lebih sering gue juga manual sih mainnya. Kadang gue matokin aja, gue mau di ISO segini aja, nggak boleh lebih, dan gue sisanya mainin shutter speed aja. F-nya gue pentokin aja ke paling lebar gitu, kayak lensa fix F-nya 1,8 gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari A120 Navarel, hari pertama. Apa itu? Namanya panjang banget. Bang, katanya kalau layar kamera sering kena sinar matahari nanti bisa vignette ya layarnya. Ada banyak hal yang menyebabkan layar kamera kalian tuh vignette ya. Terutama kalau kalian nyimpen kamera terus baterainya nggak dicabut berminggu-minggu, berbulan-bulan, itu menyebabkan
Salah satu bisa menyebabkan layar kamera kalian tuh menjadi vignette. Kenapa? Karena ada sumber arus listrik di dalam baterai yang masih nyetrum ke kamera kalian, dan itu bisa menyebabkan konslet di layar kalian gitu. Makanya kalau kalian kameranya mau disimpan, lebih baik baterainya cabut. Oke. Dan ada beberapa faktor lagi kalau kalian menggunakan kamera itu terlalu over ya. Di bawah sinar matahari terik banget, dan itu menyebabkan kamera panas banget, dan itu ada beberapa pasti ada konslet kalau misalkan kameranya udah dipakai sampai over banget. Ya bisa dibilang itu overheat gitu. Makanya kalau kalian lagi gunain kamera itu, kalau kameranya udah kepanasan ya udah istirahatin dulu aja daripada jebol kameranya. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada pertanyaan dari Davin Cendana. Oke, Bang, kalau untuk pemula bagusan 1500 atau 550D? Kalau menurut gua mendingan lu ngambil 1500D. Kenapa? Karena itu udah ada wifi-nya. Jadi kalau kalian mau mindahin data itu gampang banget, tinggal konekin aja wifi-nya. Dan teknologinya juga lebih bagus 1500D daripada 550D yang udah ketinggalan jauh banget. Oke? Nah, itu dia. Dan juga di sini ada pertanyaan dari Zikiria Ramadan. 650D masih worth it nggak Bang tahun ini? Kalau dibilang worth it apa enggaknya tergantung lu juga. Kalau level motret udah meningkat ya lu harus upgrade kamera cuy. Tapi kalau menurut gue ini sih udah lama juga kameranya. Mending lu upgrade yang udah ada wifi-nya, yang udah bisa ngedeteksi AF yang cepat, yang bisa menggunakan lensa STM dual AF ya. Kalau di Canon itu AF-nya ya menurut gue mending yang 750D ataupun 70D ke atas gitu. Oke. Next, kita lanjut lagi. Bang, lu street foto ginian sendirian? Iya bro, sendirian gua. Gimana ya? Gue juga rame-rame pernah. Kalau emang lagi ngumpul sama temen-temen ya kita bareng-bareng. Cuman kan sekarang kondisinya lagi kurang bagus nih, lagi COVID, dan ya lebih enak motret sendiri-sendiri sih, karena kita juga nggak ngeganggu orang yang ada di sekitar kalian gitu. Misalnya lagi motret nih rame-rame, padahal lagi covid gitu kan, berkerumunan, ntar malah jadi omongan lagi, terus pada nongkrong nggak pakai masker, omongan lagi. Nah, mending gue jalan sendiri, gue cari momen sendiri, momen yang apa yang gue suka. Kalau rame-rame kan kadang gue mau motret ini, tapi temen lu mau kesana, jadi kan ya jadi nggak bebarengan juga, sama aja kan. Mendingan ya udah sendiri-sendiri aja, cari aman juga biar orang nggak merasa keganggu. Sama datangnya banyak fotografer ke satu lokasi kan menurut gua ya kasihan juga sih, kecuali emang udah ada acara dan udah izin gitu. Kalau lu belum izin ya menurut gua itu mengganggu aktivitas manusia lainnya gitu. Jadi itu alasan gue kenapa gue masih motret sendirian. Tapi nanti next mungkin kalau corona udah membaik, kita bakal bikin acara hunting bareng. Oke? Setuju gak? Kalau setuju like dong. Gimana ini kalian dari tadi dengerin audionya gimana? Bagus gak audio dari 7 RIMS ini coy? Ini mic baru datang banget nih. Rencana gue bakal bikin sesuatu lah, bikin kejutan di video gue gitu. Bakal ada tema baru lah pokoknya, nggak cuman ngomong-ngomong gini aja ya, lebih ke banyak kita sharing. Pokoknya ntar ya kalian tunggu nih aja, channel gua ini bakal ada sesuatu lagi yang baru gitu. Makanya terima kasih banyak nih yang udah ngedukung channel ini sampai sejauh ini, dan bahkan udah sampai 100.000 subscriber. Dan kalian juga jangan lupa follow Instagram gue di @yoga_taufik ataupun TikTok gue, karena sebentar lagi juga TikTok gue udah mencapai 100.000 followers. Hai, thank you semua. Dan kita bacain lagi pertanyaannya dari NR Vlog. Bang, abang dulu SMA atau SMK? Kalau SMK jurusan apa? Bisa motret gitu. Nah, sedikit cerita aja, storytelling lah aja. Jadi gue gue sekolah di SMK ya, bukan SMA. Gue itu SMK Islamic Village yang ada di Tangerang, Karawaci situ. Di situ gue ngambil jurusan multimedia. Ya lu tahu sendiri, sekolah itu swasta, gue nggak dapet negeri waktu itu. Waduh, bodoh banget ya gue nggak dapet negeri SMA-nya. Jadi gue masuk SMK. Kalau gue masuk SMA Islamic Village ya itu mahal banget bayarannya, dan lebih worth it juga ya SMK aja gitu kan, lebih murah bayarannya, sekolahnya sama, tempatnya di situ, dan lebih banyak praktek karena gue suka mempelajari dengan secara langsung gitu, daripada gue ngebaca gitu kebanyakan teori tapi lu ketika praktek lu nggak bisa
mempraktekkan itu gitu. Buat apa? Jadi gue memilih SMK Multimedia. Dan situ gue banyak belajar dari guru-guru gue. Tapi lebih banyak autodidak, men. Entah kenapa ya. Ya, ada beberapa guru doang yang mengajarkan bener-bener detail, dan ada juga guru yang cuma ngajarin, waktu gue inget banget coy, cuman diajarin nge-cut video doang, dan sisanya kita belajar sendiri. Oh my god, gokil kan sekolah gue. Jadi kita tuh lebih banyak ngebuat videonya tuh ya sendiri gitu. Oke teman-teman, kalau dilanjutin lagi sepertinya udah kepanjangan banget nih teman-teman. Jadi kalau kalian mau ada video kayak gini lagi, ngejawab-jawabin pertanyaan kalian, kan boleh langsung aja komen di bawah nih. Kalian mau nanya apa, mau dibuatin video apa, langsung aja komen di bawah ya. Nah, sebelum kita pamit, gimana menurut kalian hasil dari mic 7 RIMS ini yang tipe SR USB mini? Kalau menurut gue ini simple banget, plug and play. Plug and play. Lu masukin aja tuh colokannya yang udah dapet dari produknya ini, itu ada USB 2 Type-C ya. Jadi tinggal masukin, lu buka aja voice recorder di HP lu, langsung bisa coy. Tanpa ribet-ribet anjir. Menurut gua ini mic gokil nih. Oke, jadi seperti itu aja ya di video review mic ini secara singkat. Dan juga kalau kalian bisa lihat di sini, ini bisa dicopot coy. Jadi kalau kalian punya stand mic yang kayak apa yang biasa streaming, orang-orang streaming, ini juga bisa ditaruh di sini ya kan. Tapi kalau menurut gua ini mic tinggal ditaruh aja jarak sekitar 20 cm juga masih bagus coy, anjrit. Gokil juga nih mic. Oke, itu aja ya. Terima kasih banyak ya kalian yang udah nonton video gue sampai akhir ini. Dan tetap jaga kesehatan kalian apapun kameranya, yang penting hasilnya. Salam motret, salam gadit kans, bye bye.